Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang otonomi daerah. Saya atas nama Harben Fitri Basya, NIM 1912-1313. Dan saya Galang Ramadan dengan NIM 1912-1310. Pertama, pengertian dan tujuan otonomi daerah. Kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Dengan adanya penerapan otonomi daerah, diharapkan juga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dua, otonomi daerah menurut para ahli dan UU. 1. Otonomi daerah menurut C.J. Frazen. Menurut C.J. Frazen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat. 2. UU nomor 12 tahun 2008 dan UU nomor 32 tahun 2004. Menurut undang-undang di atas, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian asas otonomi daerah. 1. Asas desentralisasi. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada sebuah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, disebut asas desentralisasi. Penyerahan wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dan dengan lembaga otonom di daerah. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang dengan pemerintah pusat kepada kepala daerah. Pendelegasian kepada kepala daerah dilakukan karena kepala daerah adalah wakil dari pemerintah pusat. Yang ketiga, asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian akan dilanjutkan dengan Galang Ramadan. Prinsip otonomi daerah. 1. Prinsip kesatuan otonomi. Daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Nomor 2. Prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Nomor 3. Prinsip penyebaran asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Nomor 4. Prinsip keserasian. Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Nomor 5. Prinsip pemberdayaan tujuan ekonomi. Daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Landasan hukum otonomi daerah. Nomor 1. Undang-Undang Dasar Acuan Hukum Otonomi Daerah terdapat pada Pasal UUD 1945. Pasal 18 UUD ayat 1 dan 2 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nomor 2. Ketetapan MPR RI, TAP MPR RI, nomor 15, garis miring MPR, garis miring 1998.
menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 3, Undang-Undang atau UU. Ada 2 undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan. Yang kedua, atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintah daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Selanjutnya yaitu dimensi otonomi daerah. Nomor 1, nilai unitaris dimensi. Ini diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa, dan NKRI tidak terbagi menjadi kesatuan-kesatuan pemerintah. Nomor 2, nilai dasar desentralisasi teritorial dimensi. Ini bersumber dari isi dan jiwa yang tercantum pada pasal 18 UUD NKRI tahun 1945. Pemerintah diwajibkan melaksanakan politik secara desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.